Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Menurut penglihatan Erwin, ada orang yang sakit hati pada Mukhtar. Karena dendam, ia mengirim penderitaan untuk Mukhtar dalam bentuk penyakit berat atas diri anak tersayangnya. Erwin menceritakan kepada Hasan bahwa dalam diri Paula memang bersarang setan kiriman seseorang yang pernah berurusan dengan Mukhtar. Orangnya gemuk dengan kulit agak gelap, punya sebuah gigi emas sebelah kiri bawah. Hasan menyampaikan penglihatan Erwin kepada saudaranya. Mukhtar yang semula tidak percaya pada dukun muda itu, jadi coba mengingat-ingat. Dan terbayanglah ia wajah seseorang yang pernah dilihatnya di kantor tempat ia menjalankan kekuasaannya terhadap orang-orang yang ada urusan padanya. Orang itu memang punya gigi emas di bagian bawah. Ini yang diingatnya benar ketika ia dengan sombong mengatakan bahwa untuk semua bantuan harus ada imbalannya. Orang yang sudah selalu tidak terima menghadap itu tersenyum, bukan senyum senang, tetapi senyum yang waktu itu dapat dimengerti oleh Mukhtar sebagai suatu kebencian yang tidak bisa dilampiaskan. Benar, kata Mukhtar, aku pernah kenal dengan orang semacam itu. Menurut penglihatan dukun itu, ia sakit hati kepadamu, lalu membalas, ia sengaja menuju Paula karena dia anak tersayangmu, kata Hasan. Lalu, apa katanya lagi? Tanya Mukhtar. Dalam diri Paula bersarang setan, jadi benar seperti kata Ki Ampuh. Cuma saja, menurut dukun ini, setan itu kiriman orang itu. Maka harapan Mukhtar dan istrinya timbul kembali. Kepada Erwin disodorkan uang panjar 1 juta, karena uang bagi Mukhtar bukan apa-apa. Saban hari, dia bisa terima atau peras dari orang-orang yang membutuhkan layanannya. Erwin menolak, Mukhtar sekeluarga heran, ada pula dukun menolak uang. Penolakan seorang dukun yang lazimnya hidup amat sederhana atau tergolong miskin akan uang sekian banyak mengherankan keluarga Mukhtar, terutama pejabat itu sendiri. Bagaimana bisa ada manusia yang menolak rezeki yang diberi dengan sukarela, sedangkan dia dan sekian banyak lagi orang semacam dia mau melakukan paksaan halus dengan berbagai macam dalih untuk menggait uang dari orang-orang yang mendatanginya, yang menurut sumpah jabatannya harus dilayani sebaik-baiknya. Aneh kehidupan sementara manusia, pikir Mukhtar yang tanpa sadar atau sengaja perlahan-lahan telah membuat uang jadi sembahannya. Apakah tidak cukup? Tanya Mukhtar tadi. Janganlah bicara mengenai uang tuan, kata Erwin. Saya memang orang tak mampu, tetapi menolong sesama manusia di mana mungkin saya rasakan sebagai kewajiban. Terima kasih banyak atas kebaikan tuan. Mendengar itulah Mukhtar bagaikan tak percaya dan amat malu pada dirinya sendiri. Dia selalu merasa bahwa dirinya mulia dan terhormat. Apakah sebenarnya orang ini lebih mulia dan terhormat daripadanya? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Hasan yang membawa Erwin ke sana. Jagalah Nona Paula baik-baik, tunjukkan rasa sayang padanya, beri dia harapan, karena orang hidup pantang putus asa, jawab Erwin. Apalagi selain itu? Tidak ada, saya minta air putih untuk nanti jadi minuman Nona Paula, kata Erwin. Boleh yang sudah dimasak? Sebaiknya yang sudah dimasak, agar bebas dari kuman. Mengapa bertanya begitu? Dukun-dukun yang lalu juga minta air putih, tetapi yang belum dimasak. Oh begitu, saya tak pandai mematikan kuman-kuman yang mungkin ada dalam air mentah dengan baca-bacaan. Bukankah kuman bisa menyebabkan penyakit lain daripada yang diderita si sakit? Mukhtar dan keluarganya yang mendengarkan keterangan sang dukun jadi tambah menghargai,
Ini dukun memang agak lain dari yang lalu. Air putih dalam sebuah wadah terbuat dari gelas biru muda dibawakan kepada Erwin. Dari saku, ia mengeluarkan seulas bawang putih, dibersihkan dari kulitnya, dimasukkan ke dalam air, kemudian ia membaca mantra. Minumkanlah sedikit padanya, dan jangan terkejut kalau setelah minum ia menendang atau memukul. Bukan si sakit yang melawan, tetapi setan yang ada dalam dirinya. Ibu Muchtar menurut permintaan Erwin. Setelah air diteguk, memang Paula lalu menendang-nendang, tetapi kemudian tenang kembali, dan mereka tidak terlalu kaget karena sudah diberitahu lebih dulu oleh dukun muda itu. Erwin kemudian mohon diri dengan mengatakan bahwa di rumah ia akan usahakan apa yang dapat dikerjakannya dalam mencoba menghalau setan yang bersarang di tubuh Paula. Sekeluarga Muchtar menyatakan harapan dengan nada memohon kepadanya. Malam itu, Erwin mengetahui bahwa orang yang mengirim setan itu punya kepandaian tinggi. Banyak orang di Indonesia bagian timur punya ilmu kebatinan atau sihir yang amat hebat. Mereka menerima itu sebagai warisan dari nenek moyang yang terkenal sangat pandai ilmu-ilmu gaib, sehingga dapat mengagalkan serangan dengan senjata apapun dengan berbagai mantra. Ia mengunci diri di dalam kamar dengan peralatannya yang biasa, pisau tua, jeruk purut, dan semangkuk air putih belum dimasak karena tidak akan diminum. Baru saja Erwin mulai, ia merasa ditolak ke belakang sehingga ia teranjak dan hampir terjungkal. "Jangan kau lawan aku," kata suatu suara. Orang itu tak guna ditolong. Erwin melihat satu bayangan berbentuk manusia berdiri di hadapannya, gemuk dan hitam, rambutnya agak keriting. Erwin telah duduk kembali seperti tadi. Ia tidak menghiraukan permintaan pendatang itu. Bayangan itu berkata lagi, "Jangan kau teruskan usahamu. Gunakan kepandaianmu untuk menolong orang lain." "Mengapa kau berkata begitu?" tanya Erwin. Si Muchtar itu orang pintar yang punya akal busuk, licin, dan memeras siapa saja yang datang padanya. Ia punya tugas melayani masyarakat, tetapi ia justru memeras mereka. "Tetapi bukankah anaknya tidak berdosa?" kata Erwin. "Benar katamu, tetapi itu anak kesayangannya. Namun begitu, tetap tidak berdosa padamu." Tetapi dengan menyakiti anaknya si Muchtar, itu akan merasa lebih sakit lagi daripada kalau dia sendiri yang kujahili. Kalau dia yang kumasuki setan, maka ia hanya sakit. Tetapi dengan membuat anak kesayangannya menderita, ia jadi panik, sedih, dan bingung. Ia pun akan menghukum sendiri karena dosanya harus dipikul oleh anaknya yang sangat disayang. Bukankah itu kejam dan tidak adil? Tanya Erwin kembali. "Aku akui itu kawan. Lalu, mengapa kau kejam dan tidak adil?" Si Muchtar itu dan banyak orang seperti dia juga tidak mengenal keadilan dan sangat kejam. Menekan dan menyakiti ke bawah asalkan ia tambah kaya dan senang. Erwin diam. Apa yang dikatakan orang itu memang benar. Memperkaya diri tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Kalau ngomong hebatnya bukan main. Bagaikan dialah pencinta bangsa dan tanah air yang sejati. Tetapi menyakiti keluarga mereka yang tidak bersalah tetap tidak disetujuinya. "Kau sudah mengerti?" tanya bayangan itu. "Aku mengerti, tetapi aku tidak setuju kau menyakiti anaknya," sahut Erwin. "Jadi kau akan menentang aku?" "Sebenarnya aku bukan manusia yang suka permusuhan, tetapi aku pun tidak bisa menyetujui ketidakadilan. Apalagi dalam hal ini telah terjadi kekejaman terhadap orang yang tidak berdosa." Bayangan itu tidak berkata apa-apa lagi, menghilang. Erwin meneruskan usahanya
menghalau setan dari tubuh Paula. Ia mendapat perlawanan hebat. Ia terpaksa mengerahkan seluruh kepandaiannya. Ketika Erwin bergelut melawan orang berkepandaian tinggi itu, Paula di tempat tidurnya juga terangkat-angkat sambil mendengus-dengus, membuat segenap keluarganya sangat cemas dan ketakutan. Tetapi akhirnya Paula tenang dan tidur. Keesokan paginya Erwin ke rumah Mukhtar mendengar apa yang terjadi pada malam yang lalu. Setelah itu Erwin berkata, "Semoga Nona Paula akan sembuh. Kasihan dia, ia memikul balasan orang yang sakit hati pada Tuan Mukhtar." Mukhtar yang juga hadir tidak menjawab. Ia malu. Istri dan anggota keluarga lainnya memandang padanya. Pada waktu itulah Paula memanggil ibunya. Ia minta makan. Lapar, katanya. Sudah berbulan-bulan ia hanya makan beberapa sendok sehari. Itu pun dipaksa oleh ibu dan keluarganya. Kini ia minta makan. Kemudian makan dengan lahap, suatu pertanda bahwa ia telah normal kembali. Yang mengherankan orang tua dan keluarganya, ia sembuh begitu cepat dan mendadak oleh bantuan dukun muda itu. "Siapa yang mengobati kubu?" tanyanya. Nyonya Mukhtar menceritakan. Kemudian ia memanggil Erwin yang ingin dikenal oleh Paula. Dukun muda itu datang ke kamar Paula dan bagaikan tak pernah sakit, gadis itu mengulurkan tangan sambil mengucapkan, "Terima kasih." "Saya tak usah memanggil Bapak, bukan? Kak Dukun masih muda sekali. Bagaimana sampai memilih profesi ini?" tanya Paula. Gadis itu begitu spontan, malu juga Erwin dibuatnya. Tetapi ia cepat mengatasi dengan berkata, "Saya bukan dukun profesional. Hanya sewaktu-waktu kalau kebetulan ada yang meminta bantuan. Dan saya pun sekedar berusaha." "Dari mana dapat ilmu itu?" tanya Paula. Orang tuanya agak gelisah mendengar pertanyaan-pertanyaan anaknya yang baru diobati Erwin. Tetapi mereka juga tidak berani menegurnya karena dia baru sembuh. Erwin juga tidak berkecil hati pada gadis yang ingin tahu itu. "Dari orang tua dan keluarga saya," jawab Erwin. Paula memandangnya, kini dengan sinar mata yang lain, mengandung simpati yang selalu jadi awal daripada perasaan yang lebih tinggi. Erwin mengerti dan dia hendak mengelakkannya. Ia mohon diri, tetapi ditahan oleh Mukhtar, Paula sendiri, dan seluruh keluarga. "Kita makan bersama dulu," kata Nyonya Mukhtar. "Itu berarti beberapa jam lagi, sebab hari masih pagi."